ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mencari dunia dengan mati-matian karena dihina oleh orang? Jadi kita mencari dunia ini agar tidak dihina oleh orang. Yang pertama itu adalah suatu yang baik. Karena hidup itu kita diperintah dalam agama itu tidak berharap kepada orang, tinggal niatnya diatur dan ditata hatinya. Jangan kita niat mencari harta mati-matian karena dihina oleh orang untuk balas dia. Nah, ini nggak boleh ya, seperti ini. Ya. Tapi kalau kita mencari dunia agar kita tidak dihina oleh orang lain, artinya kita menjaga marwah martabat kita, bahkan sekaligus biar orang itu tidak dapat dosa, malah itu yang dianjurkan. Karena menjaga harga diri itu hukumnya wajib, ya. Dan diharamkan kita merendahkan harga diri kita. Makanya Habib Abdul Haddad termasuk orang yang cenderung mengatakan orang minta-minta itu yang dia mampu untuk bekerja itu kita dilarang untuk memberikan uang kepada mereka. Ya. Contoh, ada anak muda bisa kerja kemudian minta-minta kita beri, itu termasuk ulama yang melarang kita untuk memberikan, itu Habib Abdul Haddad. Tidak boleh. Nah, dalam sebab itu di kitab Nasihat Diniyah itu dijelaskan. Walaupun sebagian mengatakan ya kalau kita sodako saja. Yang penting tidak dilakukan untuk sesuatu yang haram. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kalau dia mampu untuk bekerja, kenapa? Karena akhirnya kita menjadi penyebab dia nggak mau kerja, nggak mau usaha. Akhirnya minta-minta. Sampai Nabi ancam barang siapa orang yang di dunianya suka minta-minta, dalam tanda kutip dia bisa untuk bekerja, tapi dia milih untuk minta-minta, maka dia di hari kiamat akan dibentuk oleh Allah manusia tengkorak tanpa adanya daging. Sebagai apa? Sebagai bentuk orang itu nggak punya rasa malu. Nah, sehingga sekali lagi tidak menjadi masalah, cuma ditata niatnya, dijaga hatinya. Saya niat untuk bekerja biar tidak dihina oleh orang lain, biar apa? Saya menjaga, saya punya martabat harga diri. Termasuk Al-Faqir punya guru Dr. Ustaz bin Sigah Baharun. Beliau mati-wanti kepada kita sebagai santrinya di Dalwa itu. Kata beliau, kalau seandainya kalian Allah takdir kamu menjadi ustadz, menjadi penceramah, usahakan kalian harus punya usaha walaupun kecil-kecilan. Kenapa kata beliau? Agar kalian bisa menjaga niat dan hati kalian dalam berdakwah, menjaga niat dan hati kalian dalam mengajar. Makanya Al-Faqir, saya kemarin ngobrol sama istri itu, ngobrolin masalah toko, apa toko ditutup gitu ya. Karena kepikiran, setahunnya sekian, kemudian bayar yang jaga, ya kan? Karena ada 4 orang, apa kurang lebih disip 4 atau 5 orang. Sehingga waktu diskusi istri Al-Faqir bilang kayak gini, Abi, ini toko jangan ditutup, terus saja kita jalan dengan toko ini, dan bismillah insya Allah Allah yang ngatur, Allah yang mengatur rezeki. Dan kita niatkan toko ini ada karena 2 sebab. Kata Al-Faqir, saya punya istri. Pertama, untuk menjaga niat dan hati kita dalam mengajar dan berdakwah, gak berharap sama orang. Yang kedua, agar kita tidak perlu dikasihani oleh orang. Makanya Al-Faqir, saya kalau lihat di YouTube Al-Faqir, Facebook, Instagram itu sering Al-Faqir bahas. Perhatikan ustaz-ustaz, khususnya berjuang di desa kita. Perhatikan, tapi ingat ya, saya bilang seperti ini bukan untuk saya yang dikasihaninya. Gak usah kasihani saya, lihat saya punya toko gitu. Walaupun ya tokonya ya ala kadarnya. Cuma enak gitu loh kalau ngomong itu. Coba kalau bayangkan, Al-Faqir saya bilang kasihani ustaz-ustaz yang ada di kampung kita. Dan kebetulan Al-Faqir termasuk ustaz yang ada di kampung itu, kan enak. Oh, ini Habib ngomong kayak gini karena pengen dibantu ini. Al-Faqir saya tegaskan. Kenapa saya waktu itu bicara seperti itu? Karena di tempat Al-Faqir ada seorang ustaz yang sudah berjuang ngajar dakwah 35 tahun tidak dapatkan sepeser pun. 35 tahun, bukan waktu yang sebentar loh. Sehingga dengan adanya toko ini alhamdulillah kita setiap menekankan para jamaah untuk perhatian kepada ustadz, kiai, ulama yang ada di kampung. Kenapa? Karena waktu itu ada yang ngadu, Bib ini gimana ya? Kadang kalau ada ustadz, kiai, ulama yang diundang acara maulid, Isra Mi'raj, Habib, dimuliakan luar biasa. Tapi ustadz ada di kampungnya, ya Allah Bib, kadang-kadang nggak diminta naik ke panggung, tetap dibawa sama jamaah. Makanya kata Al-Faqir, saya punya guru Dr. Ustaz Habib Sigah Baru menekankan juga, kalian kalau jadi ustadz, jadi penceramah, usahakan
kalian itu memuliakan ilmu. Maksudnya bagaimana? Memuliakan ilmu itu kata beliau, hendaknya kalian pakai pakaian yang paling bagus. Semuanya paling bagus dengan syarat tidak maksa. Pakai gamis yang paling bagus. Pakai kopiah yang paling bagus. Imamah yang paling bagus, jam yang paling bagus, cincin, HP, semuanya yang paling bagus. Kenapa? Izul ilm kata beliau. Untuk memuliakan ilmu biar kita ini nggak dia pandang remeh kata beliau. Beliau pernah bercerita, ada seorang ustadz ngisi kajian pakai motor, nggak dihormati, nggak ada yang berdiri, nggak ada yang bangun memuliakan beliau, nggak ada. Tapi di saat beliau datang ke tempat tersebut pakai mobil, semuanya bangun. Jadi bukan kita untuk minta dimuliakan, tapi ilmu ini yang harus dimuliakan. Sayyidina Hasan itu kalau pakai baju, itu pakai baju yang paling bagus terus. Sehingga sahabat-sahabat Sayyidina Hasan ini bilang, wahai Imam Hasan, bukankah Nabi Muhammad SAW mengajari kita untuk hidup qanaah, jangan berlebihan. Tapi kenapa saya lihat engkau ini pakaiannya bagus terus? Kalau bahasa kita sekarang ini yang bermerek. Imam Hasan menjawab, kamu tahu kenapa saya setiap pakai pakaian yang paling bagus? Biar dengan pakaian saya ini memberitahu kepada kalian, kalian tidak usah kasihani saya. Cukup kalian lihat pakaian saya yang mahal, yang bagus, sehingga kalian tidak usah kasihani saya. Kalau ingin kasihan sama yang lainnya. Makanya kalau ngelihat ada ustadz kayak ulah pakaiannya bagus itu jangan suudon, Ustadz Maulid contoh. Pakai takwa yang agak mahal ya. Bukan yang ini nih. Yang merek apa, Al-Wasilah atau apa itu, ya. Kemudian setelah itu jangan suudon. Wow, Ustadz Maulid itu dunia nih, cinta dunia, pakai pakaian bagus. Enggak. Ustadz Maulid itu pingin jangan dikasihani beliau itu. Jadi kalau ada orang mau kasih uang ke beliau, jangan kasih ke saya. Jangan ke beliau gitu. Nah, Sayyidina Hasan tuh seperti itu, ya. Jadi intinya kita ini mencari dunia bukan untuk menyombongkan diri, tapi apa? Untuk memuliakan kita punya diri agar tidak minta. Wallahu a'lam bishawab.